Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu, Kepala Sekolah, guru pengajar, dan siswa-siswi SMP, SMA, SMK, se-Gapran Buleleng. Pertama-tama kami perkenalkan bahwa kami dari BNNK Buleleng akan memberikan sosialisasi tentang dampak bahaya narkoba kepada seluruh SMA, SMP, SMK yang ada di jajaran Kabupaten Buleleng pada saat kegiatan MPLS ini, masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2020. Mohon maaf, kami sampaikan bahwa media ini dibuat karena terbatasnya waktu, kesempatan yang bersamaan untuk menjangkau seluruh siswa-siswi di sekolah masing-masing di Kabupaten Buleleng. Di sisi lain, para siswa harus paham dengan bahaya narkoba dan jangan sampai jadi korban, baik pada diri sendiri maupun keluarga. Sehingga dalam kesempatan ini akan diberikan pandangan, pemahaman tentang hal tersebut dan mohon perhatiannya dan dipahami. Mengawali sosialisasi ini kita berbicara masalah sejarah narkoba masuk ke Indonesia. Sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, di Samaria dikenal sari bunga opium, ya, yang namanya opium, candu. Kemudian abad ke-17, masalah candu ini bagi Cina telah menjadi masalah nasional. Bahkan di abad 19 terjadi perang candu, di mana akhirnya Cina ditaklukkan Inggris. Tahun 1806, seorang dokter dari Westphalia bernama Frederick menemukan modifikasi candu yang dicampur amoniak yang kemudian dikenal sebagai morfin. Yang mana namanya morfin itu ya dewa mimpi yang bernama Morpheus di Yunani. Selanjutnya tahun 1856, waktu pecah perang saudara di Amerika Serikat, morfin ini sangat populer dipergunakan untuk menghilangkan rasa sakit bila mana luka-luka pada saat perang. Tahun 60-an dan 70-an, pusat penyebaran candu dunia berada pada daerah Golden Triangle, yaitu Burma, Muang Thai, dan Laos, dengan produksi sampai 700.000 ton setiap tahun pada daerah Golden Crescent, baik Pakistan dan Iran dan Afghanistan, menuju Afrika dan Amerika. Kemudian pada akhir tahun 70-an, ketika tingkat tekanan hidup manusia semakin meningkat, serta teknologi mendukung, maka diberilah campuran-campuran, khususnya agar candu atau opium tersebut dapat juga dalam bentuk obat dan pil yang saat ini dikenal dengan ekstasi, dengan sabu dan sebagainya. Kalau kita lihat perkembangan tadi, ya, bahwa kita di Indonesia sebenarnya hanya ganja saja ada di Aceh tanaman. Namun sabu, ekstasi maupun yang lainnya itu berawal dari Afghanistan, apa yang saya sampaikan Samaria. Ya, kemudian masuk ke Indonesia melalui berbagai negara. Inilah sekilas bahwa kita dijajah oleh narkoba. Ibaratnya itu penjajah masuk ke Indonesia, penjajah tanpa wajah dan susah dan sulit untuk menghilangkan. Ya, ini sekedar pengetahuan pada ada siswa-siswi SMP, SMA maupun SMK. Kalau berbicara pola perdagangan, ya, secara internasional tadi sampaikan ada Golden Triangle, di sini ada Afghanistan. Kemudian ada 3 segitiga emas, Golden Triangle, Thailand, Vietnam, Kamboja. Ya, kalau kita lihat peta dunia bahwa dari Timur Tengah, dari Afghanistan masuk ke Indonesia melalui India, melalui Malaysia.
Inilah harus kita hadapi semua. Siapa yang menghadapi? Harus semua pihak secara bersama-sama. Nah, ini sebagai contoh awalnya ya di Samarinda namanya bunga opium. Inilah bunganya cantik, sangat memperhatikan sekali pada kita ya. Kemudian ini getahnya, dia berbunga, kemudian ada getahnya. Nah, getahnya inilah dari buah opium itu dilukai dengan pisau sehingga keluar getah warna putih dan setelah kering dirubah menjadi warna coklat. Ya, getahnya dipasarkan juga sebagai opium mentah. Semua berguna di sini. Opium mentah diproses secara sederhana menjadi candu, berguna juga. Ya. Bila diekstrak, ya lebih lanjut akan menghasilkan heroin ekstraknya. Begitu sampai limbahnya, begitu sampai sabu ekstraknya. Nah, ini sangat berbahaya sekali buat kita kalau masuk ke Indonesia, apalagi ekstraknya. Sampai saat ini ada sabu, ada ekstasi. Nah, ini sebagai dampak, coba para siswa-siswi lihat yang awalnya cantik menjadi seperti ini. Banyak penderitaan, hanya kita ini belum waspada, makanya kita harus waspada betul melalui sejak dini, yaitu SMP, SMA, SMK harus dikasih pemahaman tentang ini. Kemudian kita sekarang berbicara masalah apa itu narkoba. Ya. Narkoba intinya zat aktif, zat masuk di dalam tubuh kita. Begitu zat masuk dalam mempengaruhi kondisi kejiwaan, pikiran, otak diserang, perasaan, kemudian ada suatu ketergantungan, menimbulkan ketergantungan. Di sini ada 3 klausul. Yang pertama adalah zat yang masuk mempengaruhi saraf, kemudian kerja saraf dipengaruhi, saraf kena, kemudian dipengaruhi perilaku dipengaruhi, kemudian ketergantungan. Yang mana semuanya ini akan secara fisik dan psikologis akan berubah. Ya. Nah, kalau kita berbicara narkoba, ada 3 suku kata para siswa. Yang pertama, narkotika, kemudian yang kedua adalah psikotropika, yang ketiga adalah bahan adiktif. Nah, kalau berbicara narkotika, itu kualifikasi pertama, yaitu obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis, yang mana semua itu menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, seperti ada ganja, ada heroin, ada kodein, dan lainnya. Kemudian yang kedua, namanya psikotropika, gonya. Itu zat juga, bukan narkotika, suatu sintesis, berarti itu ekstraknya, apa yang saya sampaikan tadi, ekstraknya, dan semuanya itu mempengaruhi susunan saraf bila mana kita mengkonsumsi, seperti apa, ekstasi, sabu, dan sebagainya, itu psikotropika. Kemudian banyak narkoba, banyak bahan adiktif, dan bahan adiktif adiksi, inilah yang menimbulkan suatu ketergantungan. Ya, contohnya di sini adalah seperti rokok, tembakau, di sini ada minuman, ada lem, dan sebagainya, itu suatu bahan adiktif. Ya, nah kita ketahui apa yang sampaikan tadi bahwa begitu mengkonsumsi narkoba itu, nah ini otak kita dipengaruhi, langsung masuk otak. Dengan otak masuk ini otomatis terjadi perubahan perilaku. Itu ya. Nah ini contohkan secara ini. Nah kemudian kita berbicara masalah otak ini. Ya. Nah otak ini yang kita pengaruhi. Pertama adalah otak sehat. Ingat, otak sehat ini sempurna. Apabila masuk narkotika akan dipengaruhi makin hari makin menyusut, makin mengerut ya, makin kehilangan kesadaran kita. Nah, otak ini dipengaruhi, makanya hati-hati sekali kalau umpamanya kita bermasalah narkoba. Nah, ini coba kita lihat sekarang bagaimana orang narkoba, bagaimana sebelumnya, bagi sesudahnya. Yang awalnya dia riang sebelum pakai menjadi dia pendiam, dia terjadi perubahan perilaku dia. Yang sehat sakit-sakitan, ini anak-anak sakit ini ya, kemudian anak bujang-bujang sakit, kemudian yang bertenaga menjadi loyo. Kenapa? Karena enggak makan, makanya obat itu saja, tapi membuat itu nyaman sehingga dia enggak makan, yang menjadi percaya diri jadi ragu dan sebagainya ya. Ini tanda-tanda sebelum memakai narkoba. Nah, kemudian kita lihat bahwa semuanya itu narkoba, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif itu mempunyai sifat-sifat yang sangat berbahaya. Sifat yang pertama itu adalah adiktif, sifat yang kedua itulah toleran, sifat ketiga itulah habitual. Apa itu adiktif, apa toleran, habitual? Nah, ini yang saya jelaskan. Kalau berbicara adiktif, bahwa pemakaiannya itu
pemakaiannya meningkat makin hari terus-menerus, susah menghilangkan. Itu adiksi. Ya, contohkanlah, kalau di sini contohnya bahan adiktif, narkoba kualifikasi yang ketiga, rokok atau minuman keras. Kalau awalnya dia coba-coba, makin hari dia meningkat. Yang semulanya 1 batang, awalnya coba-coba 1 batang menjadi 1 hari 1 bungkus. Ini adiktif, pemakaiannya terus-menerus. Nah, kalau rokok masih bisa dicangkau. Ya. Kemudian kalau umpamanya bagaimana kalau sabu, narkotika dan sebagainya, makin hari makin meningkat terus-menerus. Nah, itu adiksinya. Kemudian dan bila dihentikan, apabila suatu ketergantungan menimbulkan efek putus asa yang namanya sakau, sakit yang berkelebihan. Hanya kualifikasinya yang beda. Kalau orang yang merokok, orang yang minum, yang sudah ketergantungan, apabila dia sudah sakit, tidak dapat barang atau tidak dapat rokok, hanya bingung. Tetapi kalau umpamanya dia minum yang kelas sabu, narkotik lainnya, bahwa dia sakit namanya sakau. Sakau itu sakit yang berkelebihan. Ya, rasa nyaman akan kembali timbul bila yang bersangkutan kembali memakai narkotika. Bagaimana kembali kalau umpamanya dia nggak punya uang, dia sakit. Nah, rasa sakit ini dapat dihilangkan dengan pemberian obat anti sakit, ya, kecuali narkotika yang sedang telah digunakan. Artinya, dia itu hilang sakitnya apabila mengkonsumsi narkotika itu sendiri. Nah, apabila yang bersangkutan untuk mengatasi rasa sakit itu ada 2 cara. Yang satu, bisa sakitnya mengkonsumsi kembali dengan beli lagi. Kemudian yang kedua, mengambil jalan pintas untuk menghilangkan sakit. Di sini bisa bunuh diri dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mempunyai sifat yang berbahaya, toleran. Toleran itu membuat tubuh makanya semakin menyesuaikan diri dengan narkotika. Sudah menyatu dengan narkotika. Ini sudah ketergantungannya keras. Kalau sudah ketergantungannya keras, berarti Tuhannya narkoba Tuhanku. Di sini kita contohkan, kalau umpamanya orang yang merokok sampai di kamar mandi dan sebagainya, itu sudah toleran. Kalau umpamanya dia lebih baik merokok daripada makan, itu toleran namanya. Itu toleran. Ya, nah, bagaimana kalau nggak dapat? Kalau nggak dapat, dia kembali bingung. Cuma bingung kalau toleran, kalau rokok, kalau bahan adiktif. Tetapi kalau klasifikasi sabu, ya, narkotik yang lain, sabu, ekstasi, narkotik, kalau dia sudah sampai toleran, dia putus asa, sampaikan tadi, dia namanya sakit sakau. Sakau itu sakit berkelebihan, ya, itu. Kemudian sifat ini menuntut pemakaiannya menggunakan dosis semakin tinggi. Ingat, harga rokok bisa terjangkau, ya, kalau bingung. Tapi kalau harga sabu, bisa 1 gram itu 1,8 juta, ya. 1,8 juta sampai 2 juta. Bagaimana kalau umpamanya dia pemakaian 1 hari 0,5 gram, berarti 1 hari dia harus punya uang 1 juta. Di mana nyari uang tersebut? Nah, di sanalah terjadi suatu bisa kekerasan, kemudian tindak pidana yang lain, mencuri, menggelapan dan sebagainya. Ya. Kemudian bila dosis tidak dinaikkan, narkotika tidak bereaksi, malah membuat pemakainya mengalami sakau. Jadinya kalau udah naikkan, makanya harus naik tolerannya itu. Makanya makin hari dikenal kalau sudah toleran. Ini yang sangat-sangat berat. Bila kenaikan dosis melebihi kemampuan toleransi tubuh terjadi efek sakit, yang namanya OD, artinya overdosis. Kenapa? Karena makin hari dia nggak teratasi, lupa kelebihan dosis, di sini overdosis mati, ya, berarti memanikan ini. Ini sangat berbahaya untuk toleran. Kemudian sifat yang ketiga namanya habitual. Habitual berarti dia itu pemakai selalu ingin mencari dan rindu, ya, menyebabkan relapse, kembali akan sembuh. Ibaratnya kalau umpamanya kita merokok, umpamanya kita minum, kalau sudah habis, sudah sakit, bersumpah untuk tidak merokok, minum, begitu dia sudah segar, ketemu habitatnya, ketemu temannya yang merokok, dia kepingin lagi merokok, kepingin lagi minum. Begitu juga yang masalah ekstasi, sabu, narkotik yang lainnya. Kita rehab yang bersangkutan, apabila kembali lagi ketemu temannya, lagi kepingin lagi narkoba itu. Ini yang susah menghilangkan. Inilah lingkaran setan namanya, ya. Habitual, berarti kepingin lagi. Perasaan kangen, berat ingin memakai kembali, disebabkan oleh kesan menikmati yang dalam bahasa mereka sebut sugesti, kepingin lagi, ya.
Kemudian sifat habitual juga mendorong pemakai untuk selalu mencari, memilih narkotika. Sifat ini disebut dengan membutuhkan kebutuhan tersebut. Berarti Tuhannya itu sudah narkoba itu. Nah, ini sangat susah menghilangkan. Selalu terbayang-bayang. Inilah 3 sifat tadi, ya 3 sifat tadi yang sangat berbahaya buat kita. Inilah sifat-sifat dimiliki narkoba. Nah, bila mana 3 sifat ini masuk ke dalam tubuh kita, bagaimana akibatnya? 1, tergila-gila pada narkotika. Berarti gila, lebih mencintai narkoba daripada diri sendiri, atau orang tua, atau saudara-saudaranya. Berarti yang dipentingkan adalah narkoba itu sendiri. Kemudian yang kedua, tidak dapat melepaskan diri dari narkotika. Sudah terikat, sebab kalau lepas, dia itu menderita yang sangat luar biasa, namanya sakau. Ya, kemudian dosisnya akan terus bertambah tinggi, sampai suatu saat maut, sampai dia overdosis. Karena makin tinggi, makin dosis, otomatis lupa, kemudian ya jadinya overdosis, mati ya, itu. Kemudian mengalami perubahan sikap, ya sombong, ya pokoknya melakukan tindak pidana egois dan sebagainya, ya. Mengalami kerusakan organ dalam tubuh, kemudian penyakit maut yaitu HIV/AIDS, sifilis dan sebagainya itu. Kenapa? Karena saya contohkan kalau narkotik itu melalui jarum suntik, satu yang kena, yang lainnya otomatis menyebar. Ya, karena apa? Karena sangat berbahaya sekali. Nah, kemudian bagaimana dampak selanjutnya di dalam hal pemakaian narkoba itu? Ya, berdampak 1, baik kesehatan, sosial, pendidikan, ekonomi, dan hukum. Kalau berbicara kesehatan, fisiknya, kalau sosial, berarti ke masyarakat, keluarga, merenung, ya, berarti terisolir. Pendidikannya, dia putus sekolah. Nah, disinilah perlu saya sampaikan kepada adik-adik SMP, SMA, jangan sampai kena narkoba. Kalau nanti masalahnya dampaknya gini, sulit konsentrasi, nanti otomatis putus sekolah, nggak sekolah-sekolah. Ya, jadinya out dari sekolah. Ya. Siapa yang rugi? Siswa itu sendiri, kemudian orang tua juga. Dari ekonomi, pengedar yang untung, yang sesara siapa? Pengguna. Ya, pengguna, makanya dari coba-coba. Yang untung pengedar, makanya pengedar kita berantas. Pengguna kita obati dengan rehabilitasi. Karena membuat sengsara. Ibaratnya, kita ini dijajah oleh penjajah tanpa wajah. Hukumannya apa? Hukumannya sangat berat. Sampai dengan hukuman mati. Nah, ini tadi saya jelaskan, ini baik penyalahgunaan narkoba, baik kondisi fisik, sudah Bapak juga jelaskan tadi, baik depresi dan sebagainya. Kemudian ini kerugiannya akibat penggunaan narkoba. Lihat ini gambar-gambar visual, ini sudah tergeletak, sudah terpapar. Kalau terpapar begini baru kita ingat. Nah, ya jangan setelah kemudian nasi sudah menjadi bubur, ya. Nah, kemudian ini contoh-contoh kecil ini korban-korban narkoba. Ya, bayangkan anak-anak muda kita yang sebenarnya dia sedang jadi kurus sekali, ya, karena merenung, karena bagaimana orang nggak makan-makan karena minum obat saja. Nah, ini tempat kejadian, sehingga polisi tempat kejadian perkara di hotel dan sebagainya. Karena apa? Karena yang orang punya duit otomatis di hotel overdosis, matilah seperti ini, merenung. Apa ini yang kita lakukan? Makanya dari sejak dini SMP, SMA, siswa-siswa harus paham tentang ini, jangan sampai coba-coba narkoba. Narkoba sangat berbahaya. Nah, ingat ini orang kena HIV, bayangkan masih hidup, keluar desa juga, keluar rumah juga malu, mukanya seperti ini, giginya seperti ini, masih hidup, mati juga bagaimana? Makanya jalan keluarnya, jalan pintasnya bunuh diri, banyak terjadi seperti ini, ya. Ini contoh-contoh kecil, ya, yang ini perlu disampaikan, dengan harapan jangan sampai para siswa kena masalah narkoba, ya. Ini contoh-contoh yang sudah meninggal semua ini dengan obat-obat yang sangat berbahaya. Terlarang, perlu para siswa untuk memahami. Nah, ya, kemudian hal tersebut di atas, bagaimana cara mengkonsumsi narkoba itu? Ada beberapa cara, yaitu melalui mulut, melalui narkoba, melalui dihisap, ya, hisap, kemudian melalui hirup, kemudian injeksi, kemudian ditaruh di luka, kemudian melalui dubur, ya itu bisa. Ya, berbagai macam cara untuk masuk narkoba kalau sudah ketergantungan. Ya, nah faktor penyebabnya apa? Nah ini satu, kepribadian, tergantung pribadi orang masing-masing. Kurang pengenalan diri, terlalu emosinya nggak terkontrol. Dari keluarga apa? Ini paling penting, kurangnya kontrol keluarga, kurangnya penerapan disiplin tanggung jawab di keluarga itu sendiri. Makanya orang tua, ya guru-guru, karena ini merupakan anak kita juga semua, harus sering-sering kontrolnya. Ya. Nah lingkungan, ya mempengaruhi lingkungan. Kenapa? Karena lingkungan sangat rentan sekali, apalagi anak-anak SMP SMA,
solidaritas itu tinggi, ya, sehingga di sini sering cepat terjerat apabila ada pergaulannya kena narkoba. Ya, kemudian faktor pendidikannya. Kalau faktor pendidikan, apa yang sampaikan seperti sekarang ini, saya sudah sampaikan tanggung jawab moral bahwa para siswa, oh begini loh bahaya narkoba, ya, harus tahu. Ya, kemudian dari komunitas sosial, kemudian dari faktor-faktor yang lainnya, baik remaja, baik di lingkungan, di dalam ada penyalahgunaan narkoba. Itu rentan sekali untuk kita. Nah, penyebab lain dalam penyalahgunaan narkoba, pertama adalah individu. Individu ini adalah coba-coba pakai, jangan coba. Sudah saya sampaikan, sudah berat sekali, sudah bahaya sekali. Bersenang-senang, ya, sebagai alat untuk menyelesaikan persoalan, mengikuti tren perkembangan masa kini, agar diterima dalam satu grup teman, solidaritas. Inilah anak-anak muda sekarang ini rawan sekali. Masih labil anak-anak SMP, SMA, SMK, masih labil sekali. Baru tidak diterima sama temannya aja, dia udah ngaur. Ya, pengertian yang salah bahwa sekali pakai tidak bermasalah. Salah. Jangan coba-coba. Sekali coba, nanti akan ingat kembali. Namanya sifat narkoba itu kan ada 3. Yang terakhir habitual. Kepingin lagi. Ya, makanya jangan sekali coba masalah ini. Kemudian faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sana, di tempat-tempat hiburan malam, mudah-mudahan di lingkungan sekitar ada siswa SMK, SMP tidak ada lingkungan seperti itu. Tapi kalaupun ada, ya harus kita hindari, jangan sampai masuk ke sana. Makanya ini yang perlu sampaikan. Ajakan, rayuan iming-iming, ya, itu enak, itu biar doping, itu menyehatkan. Nah, itu. Tapi di sisi lain, para siswa kepingin coba. Nah, ini sangat berbahaya buat kita semua. Itu lingkungan. Makanya harus waspada dengan lingkungan. Kemudian tempat kerja yang membosankan. Kemudian faktor ketiga, faktor ketersediaan narkoba. Secara psikologis, otomatis, ya orang yang ketergantungan kepingin lagi adiksi. Makanya dia itu harus kepingin lagi narkoba. Itulah penyebab seorang sebagai penyalahgunaan narkoba. Terutama saat narkoba bilang rasa nikmat. Ya. Nah sekarang, mana yang rawan potensi terkena narkoba? Pertama, sudah mulai merokok pada usia dini. Sekarang BNK Kabupaten Buleleng sampai tahun 2020, dari tahun 2018 sudah 85 orang yang kita rehab. Setelah saya tanyakan kepada yang bersangkutan, memang rata-rata, bukan semuanya, rata-rata sudah mulai merokok pada usia dini. Usia dini SMP merokok, SMA merokok, perguruan tinggi merokok, karena adiksi saat itu makin hari, makin tahun ke tahun, rasa rokok tidak merasakan rokok supaya lebih nambah dengan zat yang lain, ya campur dengan ganja atau zat lain untuk menambah apa? Supaya lebih terasa rokok itu. Seperti itu adiksinya. Kemudian yang kedua, kehidupan keluarga yang kurang religius, kurang harmonis. Kemudian di dalam keluarganya itu broken home. Ini sering terjadi. Makanya tempat tumpuan anak-anak itu adalah di rumahnya. Kalau umpamanya keluarganya nggak harmonis, broken home, cepat di sana rawan potensi terkena narkoba. Kemudian sifat mudah kecewa, agresif, ya. Supaya tidak pernah kecewa, dia dengan narkoba, rendah diri, suka mencari sensasi. Ini yang terjadi. Suka mencari sensasi supaya dia dibilang agak pede, kemudian dia supaya tidak malu, percaya diri, dia dengan cara kena narkoba, dengan mengusung narkoba supaya dia itu mencari sensasi teman yang lainnya. Ya, keterbelakangan mental, perasaan bahagia menurun, cenderung sering mencuri, bohong, dan begadang. Nah, pertama begadang, ibaratnya sebagai doping. Kalau umpamanya sudah ngantuk, sudah tidur saja. Jangan ada iming-iming, ini kuat begadang, dan sebagainya. Itu hal yang palsu semuanya itu. Ya. Nah, sekarang siapa yang harus menanggulangi semua ini? Yang menanggulangi semua ini bukan BNNK saja, bukan BNN saja, kecil. Sekarang kondisi di negara kita adalah sudah darurat narkoba, khususnya di Buleleng. Kena narkoba merah. Besar sekali nih merahnya ini. Nah sekarang yang mengantisipasi kecil ini ada tokoh masyarakat, atau tokoh agama, tokoh adat, ada siswa, ada instansi terkait kecil-kecil. Nah sekarang bagaimana gabung antara instansi, antara tokoh-tokoh masyarakat harus bergabung jadi satu bersama-sama BNN ini, ya baru bisa kita tanggulangi masalah narkoba. Nah sekarang kalau umpamanya siswa-siswa melalui sosialisasi inilah harus berpartisipasi siswa untuk menanggung narkoba. Nah, demikian sosialisasi dampak bahaya narkoba ini disampaikan karena singkatnya waktu. Semoga bermanfaat.
dan untuk terhindar dari bahaya narkoba, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ya, mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa, sembahyang sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing setiap hari. Itu ya, yang pertama tuh. Kemudian dua, dekatkan diri dengan orang tua maupun guru-guru sekolah dan belajar dan ikuti kegiatan ekstrakurikuler dengan baik yang telah diarahkan oleh guru. Itu ya. Berarti orang tua, dan kalau orang tua di rumah, kalau guru-guru itu ada di sekolah, ikuti dengan baik, jangan meboye. Ya. Ketiga, hindari mengkonsumsi bahan-bahan yang mengandung zat adiktif seperti merokok, minum. Karena apa? Karena hal itu merupakan ambang akan kena narkoba, pintu masuk narkoba dari sana. Ya, makanya saya tekankan sekali kepada adik-adik SMP, SMA, SMK, sudahlah hindari merokok dan minum-minum. Itu tidak ada artinya, tidak gunanya itu, ya. Karena itu ambang. Ya, jangan nasi sudah menjadi bubur, ya. Kemudian keempat, terbuka dan berterus terang kepada siapa? Kepada orang tua ataupun guru. Ya, guru kelasnya apabila menghadap masalah, jangan menyelesaikan masalah dengan mengkonsumsi narkoba. Makanya ada masalah, terbuka aja sama orang tua, sama guru-guru. Jangan disembunyikan. Berbahaya kalau kita tutupi. Makanya harus kita terbuka. Kemudian waspadalah dalam pergaulan dan jalani hidup berkaitan dengan wajar. Ingat, waspada dalam pergaulan. Waspada di mana? Karena narkoba adalah di sampingmu. Waspada sekali ya. Cari pergaulan yang aman. Isi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Ya. Jangan sekali-kali mencoba narkoba dengan kadar berapapun, tidak usah. Karena habitual sekali. Karena sekali coba, nanti suatu ketika akan muncul lagi pada saat punya masalah, punya beban. Ya. Kemudian terakhir, tetap katakan dan gelorakan tidak pada narkoba. Ya. Ya. Sekian, demikian, dan mohon maaf bila dalam penyajian ini ada kesalahan, kekeliruan, dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya dan salam sejahtera semuanya.